Ayah pernah berkata kepada saudara-saudara Zebulun, membangun Israel di tengah penderitaan, juga membangun anggota-anggotanya. Apakah saudara-saudara sering diserang roh jahat? Gangguan dari setan sangat serius. Roh yang sering mengantuk seperti Heber. Berbagai macam roh yang kacau dan sulit. Membuat saudara Zebulun menderita sangat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Dia akan memberikan seorang pengawal kepada kita. Pengawal itu adalah Roh Kudus kebenaran untuk kita. Lalu bagaimana iblis menyerang kita tapi tak bisa mengenai roh kita? Mari baca firman Tuhan Yesus. Jika kamu mengasihi aku, ikutilah perintahku. Aku akan berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan pengawal lain kepadamu, yang akan tinggal bersama kamu selamanya. Pengawal itu adalah Roh Kudus kebenaran, yang tidak bisa diterima oleh orang dunia. Orang dunia tidak bisa melihatnya, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, karena dia selalu menyertaimu, yaitu selalu tinggal di dalam hatimu. Yaitu, Roh pengawal akan masuk ke dalam kita dari Kristus untuk menjaga apa? Di sini diterjemahkan sebagai pengawal yang menjaga tubuh kita, atau menjaga roh kita? Ah, benar, mengawal roh kita. Ah, ada seorang saudari berkata pengawal roh kita memang Roh Kudus yang menjaga roh kita. Dan di sini dikatakan benar. Roh Kudusmu tidak bisa diterima oleh orang dunia. Apakah orang dunia bisa melihat Roh Kudus? Tidak bisa melihat. Apakah mereka mengenal Roh Kudus? Tidak mengenal. Kita berkata ada di dalam kita. Membuktikan aku punya Roh Kudus dari Kristus yang menjaga roh kita. Agar roh kita tidak terganggu oleh dunia setan. Orang dunia tidak mengerti. Jadi, bagaimana iblis menyerang? Bagaimana menyerang? Semakin banyak serangan, makin terlihat. Hanya akan menyelesaikan kehendak Allah. Semakin banyak serangan, malahan membuat kita menjadi kuat. Begitulah. Wah, sangat ajaib. Roh pengawal akan menjaga hatiku. Hati kita. Sekarang Bapa melalui Roh Kudus berkata, untuk membangun kerajaan Israel. Kemudian berkata membangun kerajaan Israel, yaitu membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah berarti membangun nyanyian, yaitu membangun pujian. Bahkan, langsung berkata, kita adalah kerajaan pujian. Langsung berkata kita adalah kerajaan pujian. Malam itu, saudara Zebulun langsung mendapat lagu pujian. Semua berasal dari pemberian Bapa Surgawi. Kini, Roh Kudus sudah tinggal dalam roh kita oleh karena Bapa. Jika saudara-saudari mengerti kehendak Allah, betapa bahagianya mereka yang taat. Taat pada apa? Taat pada Roh Kudus Allah. Kini roh, Bapa ingin menggerakkan sekelompok anak-anak untuk memuji Bapa, yaitu Roh Kudusnya. Roh Kudus Bapa ingin menggerakkan kita, sangat menggerakkan kita, agar kita melakukan hal ajaib yang tak terpahami dunia. Perbuatan besar. Perbuatan ajaib itu adalah membangun sebuah bangsa besar. Bangsa besar itu adalah kerajaan Allah, yaitu Roh Kudus Bapa yang mendorong kita menerima kasih karunia pujian. Saudara-saudari, apakah mengerti satu hal? Lalu bagaimana membangun sebuah negara? Sebenarnya negara itu dibangun oleh Allah. Kita membangun pasukan pujian yang besar. Allah membangun untuk kita sebuah kerajaan besar yang luas. Ini hanya contoh saja. Dalam Alkitab tercatat seperti ini. Jika kita memberikan 1/10 dari yang kita miliki kepada Allah, maka Allah membuka jendela sorga. Gudang kita akan penuh makanan. Apakah ini mengatakan kita harus memberikan pujian yang layak untuk Tuhan? Membangunnya. Tuhan akan membangun Israel bagi kita. Mengapa Israel disebut negara pujian? Apakah dengan memuji negaranya otomatis negara itu berdiri? Dengan pujian apakah negara itu berdiri? Negara-negara di dunia, bukan negara pujian. Karena negara ini dibangun oleh Tuhan. Namun pujian adalah apa yang kita lakukan. Kita memberikan pujian kepada Tuhan. Lalu, kita membangun bait suci Tuhan, yaitu bait suci yang bergelar pujian sebagai tahtanya. Lalu setelah membangun bait suci, setiap hari memuji Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan membangun negara bagi kita? Kita memberikan pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan negara kepada kita. Dia akan berperang bagi kita. Anak-anak Tuhan dari segala bangsa kembali kepada Tuhan. Karena itu dikatakan Dia akan memberikan Roh Kudus yang benar kepada kita. Roh Kudus akan memimpin kita melakukan setiap hal. Roh Kudus akan membimbing kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sekarang adalah membangun negara Israel bersama. Bagaimana membangun negara ini? Membangun pujian yang besar. Mari terlebih dahulu membangun pujian dengan baik. Maka anak-anak dalam negara akan kembali kepada kita satu persatu. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.